Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru awladakum bis-shalah wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka saat usia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bersamaan pula dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala Asy-Syafi'i fil Mukhtasar, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar berkata, wa 'alal aba wal ummahat ayu addibu auladahum wa ya'lamuhum bit-taharah was-salah wa yadribuhum 'ala dzalik idza aqilu. Wajib bagi para ayah dan ibu untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi hukumnya adalah wajib mendidik anak-anak dan mengajari mereka cara bersuci dan cara sholat, dan memukul mereka atas hal tersebut jika mereka telah berakal, yaitu dipukul dengan pukulan yang ringan, yang mendidik, penuh kasih sayang ketika anak-anak tersebut berumur kurang lebih 10 tahun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditambah dengan perkataan Imam Rafi', qala ar-Rafi'i qala al-a'immah, Imam Ar-Rafi'i berkata, para a'immah berkata, yajibu 'alal aba wal ummahat ta'limi auladihim at-taharah was-salah wasyara'i ba'da 7 sinin, wa darabahum ala tarkiha ba'da 10 sinin. Jadi para imam berkata, wajib bagi para ayah dan ibu mengajari anak-anak mereka cara bersuci, salat, dan syariat-syariat Islam lainnya setelah umur 7 tahun, dan mulai memukul mereka, yaitu para anak-anak, jika meninggalkannya setelah umur 10 tahun. Oleh sebab itu, orang tua boleh memukul anak untuk mendidiknya, yang tentunya memukulnya dengan penuh kasih sayang. Dan hal itu sebagai pelajaran at-tadris wa ta'allum, pembelajaran bagi si anak, dan bukan sebagai bentuk hukuman atas mereka. Jadi pukulan dilakukan ketika si anak meninggalkan sholat saat umur berapa? 10 tahun, masyarul muslimin. Bila mereka tidak mau puasa dan menjalankan kebaikan-kebaikan lainnya, membangkang orang tua termasuknya, tidak sholat, tidak berpuasa, terlalu nakal, ya, atau ketika si anak berperilaku buruk lainnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarat-syarat bolehnya memukul anak, yang pertama, ada sangkutan kuat adanya kemaslahatan nyata yang diharapkan. Yang kedua, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan anak,
dan tidak memberatkannya, yaitu pukulannya jangan keras-keras dan jangan membuat luka cacat pada diri anak. Oleh karena itu ketika kita memukul juga harus melihat, jangan terlalu keras memukulnya dan pada posisi yang tepat. Sehingga syarat yang ketiga, tidak memukul bagian wajah dan bagian-bagian tubuh lain yang mudah sakit. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu yang berbahagia karena Allah, di mana seharusnya anak tersebut dipukul. Mungkin bisa dipukul pahanya, telapak tangannya, atau bagian yang lain yang tidak mudah sakit. Nah, kemudian jika anak tidak bisa menjadi baik, masih tetap nakal saja, kecuali dengan dipukul yang menyakitkan, dipukul yang lebih keras, maka itu tidak boleh. Ya, maka tidak boleh dipukul sama sekali, walaupun untuk menghasilkan sebuah kemaslahatan. Bahkan tidak boleh pula dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kita harus pakai cara yang lain selain dipukul. Karena perlu kita ketahui bahwa kebolehan memukul hanyalah perantara untuk menghasilkan kebaikan dalam mendidik. Jika tidak bisa berhasil dengan pukulan yang tidak menyakitkan, maka pemukulan ringan tersebut gugur, sebagaimana gugurnya pemukulan yang berat. Karena perantara menjadi gugur jika tujuannya sudah gugur. Inilah ya beberapa fatwa dari para ulama salaf mengenai hal memukul anak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.